إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإياكم ومحدثات الأمور. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu dengan senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahagia adalah sebuah kata ajaib yang menjadi tujuan setiap manusia. Contohnya saja, seorang kepala rumah tangga rela pergi dari pagi sampai petang membanting tulang. Ketika ditanya, wahai bapak, wahai kepala keluarga, kenapa engkau mau dan rela seperti ini dari pagi sampai petang? Maka salah satu jawaban yang akan dia kemukakan adalah supaya anak dan istri saya bahagia. Begitu pula ketika ada seorang ibu yang rela mengandung kurang lebih 9 bulan, yang mana Allah menjelaskan di surah Luqman ayat 14, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, kepayahan di atas kepayahan, kesakitan di atas kesakitan. Ketika ditanya, wahai ibu, kenapa engkau rela seperti ini? Maka sang ibu menjawab, agar saya bahagia ketika melihat buah kecilku lahir ke dunia ini. Berikutnya yang tak kalah pula adalah ketika kita melihat pemuda-pemudi yang nongkrong di pinggir jalan, yang rela menghabiskan waktunya untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika ditanya, apa alasan kamu mau melakukan hal seperti itu?
Maka mereka akan menjawab, hidup, yang penting happy bro. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di surah Adz-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mau mengambil pelajaran. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kebaikan, ada kejahatan. Begitu pula ada yang namanya asli dan ada yang namanya palsu. Kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Ada kebahagiaan yang asli dan ada juga kebahagiaan yang palsu. Pertanyaannya, kira-kira sampai detik ini jenis kebahagiaan yang seperti apakah yang telah kita nikmati? Ataukah jangan-jangan kita selama ini telah tertipu dengan kata bahagia tersebut? Banyak orang yang mengartikan kebahagiaan tatkala memiliki harta yang banyak. Kalau seandainya ukuran kebahagiaan dilihat dari harta yang banyak, seharusnya Qarun dia menjadi manusia yang paling bahagia. Namun nyatanya tidak. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami tenggelamkan Qarun dan harta-hartanya ke muka bumi, ke dalam tanah. Kalau seandainya ukuran kebahagiaan dinilai dari tingginya jabatan, tingginya kedudukan, maka seharusnya Fir'aun, Namrud, mereka menjadi manusia yang paling bahagia. Namun nyatanya tidak sama sekali. Mereka mendapatkan jaminan neraka. Lantas, bagaimanakah atau apa yang semestinya kita lakukan agar kita tidak tertipu dengan kata bahagia dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang asli? Jawaban ini telah lama Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kalamullah, di dalam ayat-ayat Allah, yang mana hampir kebanyakan dari kaum muslimin merasa sok sibuk, merasa tidak punya waktu untuk mentadaburi Al-Quran, yang mana sebenarnya kunci kebahagiaan, kunci kehidupan yang sejahtera itu ada di dalam Al-Quran. Tips yang pertama, sebagaimana Allah jelaskan di surah Thaha ayat 1 sampai 2. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran melainkan tidak akan menjadikanmu hidup yang sengsara. Alias dengan kata lain, orang yang menjaga hubungannya dengan Al-Quran, hidupnya akan senantiasa bahagia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim,
tilkas sakinah tatanazzalu bil Qur'an. Ketenangan itu, as-sakinah, itu turun lewat Al-Quran. Begitu banyak orang-orang yang mencari ketenangan dengan liburan ke tempat A, liburan ke tempat B, padahal di dalam rumahnya sendiri ada sumber ketenangan, ada sumber kebahagiaan, ada sumber kedamaian hidup, yaitu Al-Quran. Maka mulailah kita dari sekarang untuk memiliki waktu membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Al-Quran jangan hanya dijadikan sebagai pajangan saja atau mahar saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bukan hanya untuk dipajang saja, bukan hanya untuk dipamerkan saja, tapi sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di surah Maryam ayat 32, wa barram biwalidati, berbuat baik kepada ibu, walam yaj'alni syaqiyya, Allah tidak akan menjadikanku sebagai orang yang sengsara. Ini adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berbuat baik kepada ibunya, yaitu Maryam. Maka Allah memberikan jaminan tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah melarat orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada ibunya sendiri. Begitu banyak kita temukan orang-orang yang mudah senyum kepada bos, mudah menghormati kepada atasan, namun ketika bertemu dengan ibunya sendiri, dia buang muka. Tidak pilih-pilih kata yang terbaik untuk ibunya. Inilah yang dinamakan dunia terbalik. Seharusnya kepada keluarga, akhlak kita harus kita prioritaskan kepada mereka. Ini yang kedua, berbuat baik kepada ibu. Kemudian yang ketiga, tips supaya kita hidupnya selalu bahagia telah Allah jelaskan di surah Maryam ayat 48. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Ketika aku terus berdoa kepada Allah, memperbanyak doa, menggantungkan diri kepada Allah, maka apa kata Allah? Walam yaj'alni syaqiyya. Allah tidak akan menjadikannya sebagai orang yang sengsara. Orang yang terus berdoa kepada Allah, bukan hanya ketika ditimpa musibah saja. Setiap hari dia berdoa, bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum beraktivitas berdoa, sebelum tidur berdoa. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang asli.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un afdhala min du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari doa. Maka inilah yang harus kita lakukan. Beberapa tips supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang asli. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dalam kebaikan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Ya ma'syaral mu'minin wal muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan harus diperjuangkan. Kebahagiaan harus mendapatkan perhatian yang lebih. Kebahagiaan harus menjadi tujuan yang utama. Namun, tidaklah cukup hanya di dunia saja. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk berharap, untuk berdoa, untuk selalu meminta kepada Allah agar diberikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.